Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teril Bintang Pratama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas D dengan NIM 23024110108. Pada kesempatan ini saya akan meringkas dan menyampaikan sebuah buku yang berjudul Tahsin Tajwid Al-Quran Standar Riwayat Imam Hafiz Al-Kufi daripada Ustadz Nasrullah. Baik, yang pertama adalah memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah secara sederhana memiliki makna yang sederhana. Dimaksud dengan ahruf sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan ulama yang memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Adapun pengertian qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Quran yang standarnya disandarkan oleh 7 imam qurra, yang masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imam mereka. Jadi untuk pengertian qiraah sab'ah, seperti halnya guru memiliki sebuah metode, lalu memiliki 2 orang murid yang mereka itu bertugas sebagai rawi daripada metode guru tersebut. Lalu ada biografi dari Imam Asim yang nama aslinya adalah Asim bin Abi Najd, sedangkan nama kauniyahnya atau nama panggilannya adalah Abu Bakar. Beliau adalah seorang guru di kota Kufah. Jadi kita langsung saja kepada definisi tajwid. Menurut etimologi, tajwid artinya membaguskan, memperindah. Menurut terminologi, berarti membaca Al-Quran Karim dengan memberikan setiap huruf haknya dan segi makhraj, sifat, dan harokatnya. Adapun makna daripada makhraj adalah tempat mengeluarkan suara huruf. Sifat huruf yaitu cara melafazkan huruf sesuai hak daripada huruf tersebut. Peletakan dasar ilmu tajwid. Peletakan dasar pondasi ilmu tajwid dari sisi amaliyah atau dari prakteknya adalah Rasulullah SAW. Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan berserta kaidah dan ilmu tajwid yang diterima secara talaki daripada malaikat Jibril alaihissalam. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat dengan bertalaki kepada Rasulullah SAW, dan generasi tabi'in dan bertalaki kepada sahabat sampai generasi seterusnya dan seterusnya kepada bacaan Al-Quran secara mutawatir kepada Rasulullah SAW. Adapun peletak pondasi ilmu tajwid secara teori, ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan Imam Abu Umar bin Hafs al-Amr ad-Duri adalah orang mengatakan. Ada yang mengatakan Imam Musa ibnu Ubaidillah ibnu Yahya al-Baghdadi. Ada yang mengatakan Imam Abu Aswad ad-Duaili. Ada yang mengatakan Imam Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Hukum dalil mempelajari ilmu tajwid tidak ada perbedaan, bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi bila mana ada seseorang yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi untuk mengamalkan ilmu tajwid merupakan sesuatu yang fardu ain. Itu berdasarkan dalil Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan dalam As-Sunnah Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu an yu'ra al-Qur'anu kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Dan juga terdapat
sebuah sunnah yang pernah dikatakan oleh Ustaz Nasrullah bahwasanya bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan indah atau pada saat itu tidak melakukan Al-Quran begitu. Terus tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga atau memelihara lidah daripada kesalahan membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membacanya. Kedudukan ilmu tajwid lebih mulia jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalamullah. Standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 sanad yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Yang satu, bacaan mempunyai sanad yang sahih. Dalam kasus ini menggunakan sanad riwayat Imam Hafiz. 2, bacaan menggunakan bahasa Arab. Tidak diperkenakan membaca Al-Quran dengan bahasa-bahasa lainnya kecuali mungkin daripada tafsir, tarjamah, kecuali mungkin untuk dipelajari itu masih diperbolehkan, tapi untuk membacanya secara kontinu harus menggunakan bahasa Arab dalam sholat, dalam tahsin, tilawah atau sebagainya. 3, bacaan yang sesuai dengan Mushaf Rasm Al-Utsmani, bacaan yang bersanad dari Sahih Rasulullah, di mana bacaan yang sesuai dengan Mushaf Rasm Al-Utsmani adalah rasm yang paling digunakan oleh seluruh umat Islam pada saat ini, begitu. Adab membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran, tentunya ketika kita membaca Quran kita harus beradab ketika Al-Quran itu dibacakan, sebagaimana Al-Quran itu merupakan firman Allah, kalamullah, yang merupakan sesuatu yang istimewa, maka hendaknya sesuatu yang istimewa itu tetap kita istimewakan. Adapun adab membaca Al-Quran, 1, hendaknya membaca mengadakan keadaan suci dari hadas kecil, yakni berwudu. Ia termasuk zikir yang paling utama, meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas menurut sebagian ulama. Adapun bagi orang yang berhadas besar diwajibkan mandi sebelum membaca Al-Quran. Di mana sebagian besar ulama menganjurkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. 2, membacanya di tempat yang suci untuk menjaga keagungan Al-Quran. Tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti kamar mandi atau di tempat-tempat yang najis, begitu. Membaca ta'awudz di permulaan membaca Al-Quran, baik di awal surah, di tengah surah, karena Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. 4, membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Baro'ah, sebab Baro'ah termasuk salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Adapun kenapa di surat Baro'ah dilarang menggunakan basmalah itu disebabkan karena Sayyidina Utsman ragu apakah surat Baro'ah bagian dari surat Al-Anfal atau Baro'ah merupakan surat sendiri, ayat tersendiri, begitu. 5, membacanya dengan khusyuk dan tenang sebagaimana wujud penghormatan Al-Quran Karim. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. 6, membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna yang dimaksud dalam ayat Al-Quran. Seperti dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci?
7. Membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu bacaan yang pelan, terang, serta memberikan hak pada setiap huruf. Membaca dengan tartil berarti setiap anggota hurufnya itu diberikan hak-hak yang semestinya. 8. Hendaknya membaca memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa ada unsur memberatkan, dimana jikalau memang mungkin suaranya tidak indah atau tidak bagus diperdengarkan, tapi Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat yang dimana setiap orang yang membacanya pasti akan membacanya dengan baik dan benar, pasti akan indah selalu bacaan Quran tersebut, sekalipun orang tersebut mungkin tidak memiliki suara yang indah. 9. Bersiwak membersihkan gigi dengan pasta gigi atau sejenisnya. 10. Bagi pendengar baik mendengarkan orang membaca Al-Quran langsung atau melalui radio agar supaya mendengarkan dengan seksama dan memikirkan ayat Al-Quran. Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa ngantuk hilang. Adanya pembenaran ketika keyakinan membaca Al-Quran kepada Tuhannya dan kesaksian Rasul kepada beritanya, yakni dengan membaca Shadaqallahul Adzim wa Shadaqa Rasulillahil Karim. Nah, untuk ini ketika selesai membaca Al-Quran, hendaknya membaca Shadaqallahul Adzim wa Shadaqa Rasulullahil Karim sebagai bentuk persaksian dan pembenaran terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. 13. Memutuskan bacaan dengan berbicara bersama orang lain kecuali dalam darurat seperti menjawab salam. 14. Membaca takbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha sampai An-Nasr. 15. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia anugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dan memohon pertolongan serta perlindungan Allah ketika membaca ayat ancaman. Berikutnya ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Dari segi kecepatan, membaca Al-Quran ada 3 macam. Membaca Al-Quran yang termasuk dalam kategori tartil, di mana seandainya 3 bacaan tersebut tidak di dalam kategori tartil, maka bacaan tersebut termasuk bacaan yang ilegal. 1. Tahqiq, yaitu membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna di dalam Al-Quran. 2. Hadr, membaca dengan cepat, serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Lalu yang ketiga, tadwir, adalah di tengah daripada keduanya, yaitu pertengahan antara tahqiq dan hadr. Nah, adapun untuk membaca Al-Quran untuk pemula maka ataupun khalayak umum lebih diutamakan membaca Al-Quran secara tartil tahqiq, di mana membacanya secara tenang, meresapi ayat-ayatnya dan memberikan setiap hak-hak huruf yang ada. Terus hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. 1. Menerus menghafal tidak perlu putus asa dan memotivasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. 2. Menjauhkan diri daripada maksiat, meminta ampun setelah melakukan maksiat, bersedekah sesuatu agar dimudahkan dalam mensucikan hati. Dan ingatan Imam Syafi'i pernah berkata, saya mengadu kepada Imam Kiai Waqi' tentang sulitnya hafalanku, kemudian Kiai Waqi' menganjurkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau memberitahu Tuhanku, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Wa nurullahi la yu'tal lil asoh. Membaca takbir memulai surat Ad-Duha sampai An-Nas. Lalu disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada akhir surat An-Nas, lalu membaca Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Adhal al-Murtatil, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apa hal dal murtatil itu? Barang siapa yang selesai membaca Al-Quran dari awal sampai
Aki lalu membaca dari awal lagi. Setiap kali ia selesai, ia lanjutkan lagi dari awal. Permulaan membaca Al-Quran melalui al-isti'dza dianjurkan disunahkan membaca Al-Quran Karim dengan membuka atau membacanya dengan baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sesuai dengan dalil daripada Quran wa iza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Adapun kalimat istilah yang masyhur yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ada kalimat istilah yang lain misalkan a'udzubillahi samii'i minasyaitonirrajim ataupun yang lain tapi yang paling masyhur yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus basmalah diletakkan ketika melalui membaca permulaan beberapa surat. Adapun bagi pembaca apabila memulai dari tengah-tengah maka surat boleh dilakukan baca istidlah dan juga dilakukan dengan membaca basmalah dan mengakhirkan istidlah. Hukum basmalah menurut Imam Syafi'i wajib ketika surat Al-Fatihah. Alasan mereka karena basmalah termasuk surat dari Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai bacaan basmalah ketika memulai surat maupun kecuali pada surat Baro'ah. Terus berikutnya disunahkan mendahulukan basmalah walaupun dibaca melalui bacaan di tengah-tengah surat. Beberapa cara membaca basmalah secara wasol di antara dua surat. Memutuskan seluruhnya, berhenti di waqaf. Di mana ini kepada contohnya wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Adapun waqaf pada awal surat kemudian menyambung basmalah dengan surat kedua wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Lalu yang ketiga menyambung seluruhnya yakni berhenti pada akhir surat yang kedua. Contoh wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Yang dilarang adalah menyambung akhir surat yang pertama basmalah berhenti pada basmalah. Jadi untuk yang terlarang adalah ketika akhir surat disambung dengan basmalah karena dikhawatirkan basmalah merupakan bagian daripada surat tersebut, yaitu seperti contoh wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Itu yang tidak boleh. Tempat keluarnya huruf yaitu makhraj. Cara menemukan makhraj untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj, maka huruf itu kita harus nun tasydid terlebih dahulu. Macam-macam makhraj: al-jauf, al-khalqi, lisan, asyifan, al-khayshum, ya, khayshum. Jauf itu bagian rongga mulut dan tenggorokan, al-khalqi tenggorokan, al-lisan lisan lidah, asyafatan kedua bibir, al-khayshum pangkal hidung. Lalu laqab pada huruf jaufiyah yaitu di antara a, wa, ya, hawai, hawaiya. Holkiyah yaitu pangkal tenggorokan yakni makhrajnya huruf kha, gha, ha, a, ha, a. Lahwiyah ka dan qa. Syajariyah ja, sya, ya. Zalkiyah lam, nun, ro. Nitiyah to, da, ta. Asaliyah so, za, sa. Huruf lasaniyah zo, za, ta. Huruf syafawiyah selain huruf waw, selain huruf mad, waw dan ba, fa disamakan syafawiyah karena bibir.
Sifat-sifat huruf, sifat yang berlawanan. Ada 5 sifat sekaligus yang berlawanan. Al-jahrul, al-masul. Al-jahrul lawan katanya al-masul. At-tawsul lawan katanya asyadah. Di antara keduanya ar-rokhawah. Al-anfatah lawan katanya at-tolabak. Al-ismat lawan katanya al-idlaq. Terus at-takhim lawan katanya tarkik, istighfal dan isti'la. Seorang menurut istilah berarti melepaskan huruf dan nafas disebabkan oleh keduanya. Lalu menurut bahasa al-khawar berarti lunak. Ar-rokhawah. Menurut istilah pelepasan antara ketika mengucapkan kedua huruf. Terus adapun hukum ro ketika tafkim dan tarkik. Hukum ro ketika dibaca tafkim yaitu ro tebal, dan apabila dibaca tarkik berarti tipis. Adapun di antara keduanya yaitu tafkim dan tarkib seperti apa ya? Idayasir, seperti kalimat itu kitir. Fam falaqo fakana kullu firqin katawdil arim. Fam falaqo fakana kullu firqin merupakan ro yang tebal, di antara boleh tebal boleh tipis. Lalu hukum tanwin dan nun dan mim mati ada al-ghana, al-idhar, al-idgham. Merupakan hukum tanwin dan nun mim nun mati. Lalu berikutnya adalah hukum lam ta'rif. Lalu yang kedua adalah idgham, meluluskan, yakni jika memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringkan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf qamariyah, maka huruf syamsiyah pada huruf kalimat isim tersebut. Karena huruf wajib mengidhamkan sebelumnya sebagaimana diidhamkan pada huruf syamsiyah. Huruf lam ketika tafkim dan tarkik. Huruf lam ada yang ketika tafkim dan juga ada yang ketika tarkik, begitu. Idgham berdasarkan sifatnya ada mutamasil, mutajanis, mutaqarib. Merupakan adalah 3 idgham. Lalu berikutnya adalah hukum mad. Satu adalah mad wajib mutasil ketika huruf mad dan hamzah pada satu kalimat. Mad jaiz mufasil ketika hamzah dan mad beda kalimat. Mad arid li sukun ketika terdapat huruf yang disukunkan lalu sebelumnya terdapat huruf yang disukunkan karena waqaf, lalu sebelumnya terdapat huruf yang disukunkan. Lalu mad lazim. Mad lazim kil mim mustaqal seperti huruf dhalin. Terus mad lazim kil mim mukhafaf pada huruf ana. Lalu mad lazim harfi mustaqal seperti pada huruf alif lam mim. Mad lazim harfi mukhafaf seperti huruf kaf ha ya ain shad. Huruf mad silah apabila ada hak akiniyah yaitu hak dhamir untuk laki-laki tunggal berada di antara dua huruf itu, maka dinamakan mad silah. Mad silah kubro dapat pada ayat humazah malahu akhladah. Lalu pada surat Rum wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Mad silah sughra yaitu apabila seperti contoh innahu bi'ibadihi khabira. Mad badal atau utu iman.
Mad iwad yaitu mad dalam tingkah waqaf ganti, dua tanwin fatatain. Mad lin tapi khaufun furush. Terus hal-hal yang sebelumnya seperti lafadz Allah dalam kategori mad mustaqal kimi sebagai ahli tajwid menyebutnya mad farqi ataupun seperti yang lain-lain. Hukum 7 alif seperti ana, ananya merupakan ana daripada Allah. Terus alif dalam surat Al-Kahfi, lakinnahu wallahu rabbi wala yusyriku bi rabbi ahada, merupakan nanya yang pendek. Terus adapun surat-surat yang lainnya ada total 7. Terus berikutnya adalah sakta, berdiam sejenak. Sakta bisa disebabkan karena dua hal, yaitu apabila ayat atau artinya menjadi rancu seperti di surat Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja, berhenti sejenak tanpa mengambil lafaz qayyimah. Lalu di surat Yasin, qalu labisna min marraqadna hadza ma wa'adana ar-rahman. Terus adapun seperti berubah hukumnya seperti Ustaz Al-Qiyam waki laman rok. Kalau misalkan disambung waki lamar rok, terus seperti itu. Hamzah wasol dan hamzah wato. Sujud tilawah dalil disyaratkan sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Hukum sujud tilawah sajadatu 'ala man sami'aha wa 'ala man talaha. Sujud itu wajib bagi orang membaca ayat sajadah dan bagi yang mendengarkannya. Perbedaan kaidah dalam riwayat Imam Hafiz yaitu ada dalam usul kauliyah, kedua dalam usul juz'iyah, lalu banyak hanya kepada dua itu. Keutamaan membaca Al-Quran, 1 sebagai jalan keluar, 2 Al-Quran mengangkat derajat kenabian, 3 Al-Quran menjaga dari segala mara bahaya, Al-Quran membenah keberkahan umat, Al-Quran menyelamatkan pembacanya dari hisab, Al-Quran adalah kekayaan, Al-Quran tidak dapat tersentuh api neraka, Al-Quran mengakrabkan manusia dengan malaikat, Al-Quran menjadikan pembacanya masuk surga, Al-Quran menjadikan lebih baik daripada dunia dan akhirat. Lalu Al-Quran patut dihasuti dan disenangi, di mana hanya ketika seseorang menghafalkan Quran lalu bisa mempraktekannya, maka seorang tersebut bisa kita bisa iri kepada orang tersebut, ataupun kepada seseorang yang kaya lalu bisa mengamalkan hartanya, maka kita harus iri kepada orang tersebut, begitu. Dan itu merupakan sekilas daripada buku Al-Quran, tajwid dan tahsin dan tajwid menurut riwayat Imam Hafiz oleh Dr. Nasrullah, berserta cara praktis membaca Al-Quran dan memaknai keutamaannya secara mudah karena sudah disyarahkan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.